saya sebelum ngerjain dari masjid ke masjid ya, saya pernah kita bikin nama-nama teman-teman minta dibikinin. Awalnya dari situ. Nah, kita pernah main ke pasar malam tuh. Ada tuh tukang kaligrafi yang begituan. Nah, saya coba dah tuh. Saya ikut-ikutan. Beli poster. Nah, saya ikut jualan dah tuh. Pasar malam. Nama-nama anak-anak bayi itu ya lumayan. 10.000 selembar. Cinta kaligrafi dari situ juga saya. Dulu ngelihat orang tua jualan kaligrafi. Waktu itu harganya masih 300 perak saya beli tuh. Saya buat nama saya tempel selama di rumah tuh ada 6 tahun itu nemplok tuh. Sampai warnanya luntur itu. Yang nggak nyangka juga dari situ akhirnya saya tukang kaligrafi juga. Kayak gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad. Kalau di dunia perkaligrafian dipanggil Bang Jaki. Karena nama pekerjaan saya ini disebutnya Mat Jaki Kaligrafi Islami. Kebanyakan orang manggil saya Bang Jack gitu aja. Dan sebelum di kaligrafi, saya dulu ngalamin kerja di bengkel mebel seperti ngerjain lemari, tempat tidur. Dulu waktu kerja di mebel itu saya masih sekolah di Sanawiyah. Kita pagi sekolah. Setelah selesai sekolah kita kerja ke bengkel-bengkel. Ya lumayan lah cari-cari tambahan buat jajan gitu. Apalagi orang tua kan nggak bisa ngasih uang jajan lebih gitu. Setelah lulus sanawiyah saya langsung tetap kerja di mebel dari pagi sampai sore deh tuh. Selama dari tahun 97 sampai tahun 2000. Nah tahun 2000 itu kebenaran bengkel kita tuh kena gusur, jadiin BKT tuh, jadi banjir kanal. Nah di situ saya mikir deh tuh, akhirnya saya punya keahlian kaligrafi, kenapa nggak kita kembangin nih? Akhirnya saya diajak teman tuh, kita suruh bantu buat ngerjain kaligrafi. Pertama kali saya belajar itu saya dulu nggak jauh-jauh belajar mah, ya boleh katakan di kampung sendiri lah. Di sini nih deket di Duren Sawit, Tanah 80. Kebetulan di situ pesantren itu ngajarin kaligrafi gitu. Nah, kebetulan saya suka tuh kaligrafi. Saya belajar sama kakak-kakak kelas, kita saling sharing gitu, minta diajarin gitu. Akhirnya ya lumayan lah. Nah kita ikut kakak kelas, garap-garap masjid. Gitu. Terus kita sambil belajar dah kita ngasah keahlian kita lagi, gimana caranya nih untuk bikin pola-pola kaligrafinya, cara ngecatnya, cara bikin motif-motifnya itu gimana. Karena kita masih awam,
Ya itu pun kita dibayar cuma-cuma dibayarnya. Nah setelah itu kita pikir lagi tuh, namanya kita diajak orang kan gimana ya, nggak bakal maju nih kita mau diajak orang, mendingan kita usaha sendirilah, coba-cobalah kita cari-cari job kaligrafi gitu. Kita cari-cari ternyata ya susah juga. Susah, nggak gampang kita minta kerjaan ke kaligrafi itu panitia masjid itu nggak gampang. Soalnya kenapa? Ya mungkin satu, usia kita masih terlalu muda dulu, jadi belum dipercaya orang. Nah akhirnya dari situ susah lagi deh tuh cari kerjaan dah. Akhirnya kita ya ikut teman lagi deh tuh, jadi kuli bangunan kita ya ngenekin lah, ngaduk gitu. Wah capeknya luar biasa itu. Itu sekitar lumayan ya, sekitar 3 tahun lah saya ngenekin tukang bangunan. Lalu setelah jadi tukang bangunan kita coba lagi tuh di dunia perkusenan, kita di proyek juga, kita main di Melamik tuh. Di situ lama juga dah tuh, ada 3 tahun. Nggak lama bos kita meninggal. Bangkrut lagi aja. Nah nggak lama kita masuk lagi bengkel lagi, kita kerja di mebel lagi. Nah kebenaran di bos mebel ini dia punya musola, jadi ketua musola, minta dibikinin kaligrafi. Nah, bisa Pak, saya bilang kerjain kaligrafi, tapi saya ngerjainnya malam, pagi saya di bengkel gitu. Oh ya nggak apa-apa Mat. Oke, saya kerjain itu. Saya kerjain selama 1 bulan selesai. 1 bulan selesai, kita dibayar udah alhamdulillah, karena nama musolahnya itu Al Barokah. Nggak tahu kita ada orang dari Jawa Timur ngasih kita job kerjaan kaligrafi di Lamongan, Jawa Timur. Akhirnya kita berangkat dari sana berdua, kita kerjain. Nah di Lamongan itu kita ngerjain satu masjid itu kurang lebih 6 tahun. 6 tahun itu masjid, karena besarnya luar biasa, mewahnya luar biasa. Kaligrafi full, luar dalam, timbul lagi. Kalau lukis aja masih mending, bisa cepet. Kalau timbul 4 kali kerjaan kita, makanya makan waktu sampai 6 tahun kita. Yang di Lamongan namanya Masjid Al Mukhlasin, menaranya 4. Nah kita juga di situ bukan kaligrafi aja, dari pengecatan ornamen masjidnya, kita menaranya kita ikut ngecat juga itu. Pokoknya semua kita ikut bantu lah dari situ. Sampai sekarang detik ini pun belum selesai. Tinggal pagernya aja, pagar masjidnya. Karena saya belum sempet lah, masih banyak order di Jakarta, ya kita di Jakarta aja dulu gitu. Setelah kita menyelesaikan masjid di Lamongan, di sana tuh ada tetangga desa, masjidnya juga tuh minta dibuatkan kaligrafi juga. Terus dari situ kita lagi ngerembet lagi sampai kita dapat 5 masjid di sana gitu. Akhirnya selesai dah 5 masjid di sana. Nah kita kembali ke Jakarta lagi, kita fokus dah di Jakarta. Kalau untuk Jakarta Timur kita di Rawamangun, Pulau Gadung, mana lagi ya, Cipinang, Klender apalagi. Klender, Duren Sawit, wah banyak, udah lupa dah pokoknya dah. Sampai Jakarta Pusat, Tanah Abang, Kemayoran pernah, Cipete pernah, Tangerang pernah, pokoknya udah lupa dah, udah banyak dah masjid. Kalau gitu. Kalau masjid yang paling besar digarap itu Cipete, diameter 16, kubahnya diameter 16. Kalau ini nih, yang tempat kita lagi ngobrol ini cuma diameter 6 nih. Diameter 6. Ini di kampung sendiri nih, namanya Masjid Al Muqarrabin. Kampung sendiri kalau ini. Kalau untuk kita mempromosikan kaligrafi itu kalau dulu ya masih keliling dah. Keliling kayak tukang kredit, nawar-nawarin gitu. Kalau sekarang alhamdulillah ya ada Facebook, ada WA, kita bisa nyebar-nyebar
foto-foto hasil kerja kita, ya dari situ kita lumayan ada orang lihat, tertarik, bisa manggil kita dari situ gitu. Dan kita juga kadang bikin brosur, kita sebarin tuh ke masjid-masjid, apalagi kalau ada masjid yang lagi dibangun. Nah itu dah kita incer deh tuh. Kalau pekerjaan kaligrafi itu yang paling sulit menurut saya di Kubah ya, Kubah, karena satu ketinggi, kedua stekernya kadang-kadang ada yang kurang rapi, bambunya udah lama, udah kreat-kreot kayak gitu. Ngeri juga kita ngerjainnya. Paling bahaya memang di atas Kubah, paling bahaya. Kadang-kadang orang nggak apa dah ya, gimana ya, kadang-kadang wanita tuh nggak mikir ke situ nih, orang kalau jatuh gimana ini urusannya. Alhamdulillah sampai ini saya belum pernah ada ya ngalamin kendala kalau masalah kaligrafi ini. Oh ini salah nih, harus dirubah total, itu nggak pernah. Paling cuman warna aja lah, warnanya kalau bisa diganti mas, yang biru dibikin hijau kayak gitu. Mungkin kalau orang lain mungkin banyak kendala. Soalnya kenapa? Saya pernah beberapa kali ngehapus punya orang gitu. Ya satu dari motifnya panitia kurang suka, kedua dari hot-hotnya kurang berkaidah gitu. Jadi kita disuruh ngerapihin. Kalau untuk yang paling disukain hot itu hot sulus. Kalau kaligrafi itu hot sulus paling disukain gitu. Soalnya dia gimana ya, rame gitu, penuh gitu. Karena pernah kita, maksud saya begini, jadi nggak harus hotnya sulus saja kita sisip, ini hot lain. Ada yang nggak setuju itu minta diganti kayak gitu. Minta diganti, katanya ini bukan kaligrafi ini mah, katanya kalau kaligrafi yang harus yang rame. Ini kayak begitu. Pengerjaan kaligrafi itu nggak pakai komputer ya, nggak pakai komputer. Langsung aja lihat di lokasi, medianya bagaimana kayak gini. Kita udah tangkap dulu tuh, udah kebaca lah, ini bagusnya nanti begini gitu. Kalau masalah komputer kebetulan sih kita kagak punya komputernya. Kagak punya, jadi kita manual aja udah, langsung aja gitu. Kayak begitu. Kadang ada orang yang bingung nanya tuh, mas ini buat motif-motif kembangnya nih pakai apa gitu. Saya bilang pakai mal, ada cetakannya gitu. Kadang ada yang bilang nggak percaya, katanya, wah ini nggak percaya, ini stiker katanya. Wah kalau nggak percaya ya udah, saya bilang. Kayak gitu. Kalau untuk persaingan ya, kalau untuk persaingan wah ketat sekarang. Soalnya hampir tiap daerah punya pesantren kaligrafi. Setiap tahun ngeluarin nama istilahnya kaligrafer baru kan. Dia berani murah dia. Nggak dibayar pun juga mau, cari pengalaman. Karena tuh orang kaligrafi itu kalau mau sukses ya begitu. Harus berani murah dulu, biar dikenal orang dulu gitu. Untuk saingan saat ini kayak itulah. Untuk saingan saat ini tuh yang ya ditakutin sih enggak. Ya rezeki udah ada yang ngatur lah gitu aja. Rezeki udah ada yang ngatur gitu aja. Gitu. Kalau untuk harga tergantung motif. Kalau dia mintanya motifnya, wah saya maunya pakai ornamen nih. Yang banyak ornamennya mas, kembang-kembangnya nih. Kalau itu tuh harga umum di mana-mana itu paling murah-murahnya 450. Kalau motif sederhana, list aja nih. Model list aja 350 gitu. Kalau per meternya, kalau kita bisa juga kasih harga murah di bawah 350, tapi asal banyak kerjaannya. Kalau dikit repot juga ngaturnya gitu. Kayak gitu. Pokoknya kita dengan harga 350.000 itu cat dari kita semua kowas dah. Panitia tinggal nonton aja. Ya paling kalau dia punya gimana ya, hati nurani ya kasih kopi, bikin kue. Kadang-kadang jarang yang kayak gitu. Jarang, cuma beberapa masjid aja. Makanya
Saya doain deh tuh wanita yang baik tukang kaligrafi biar panjang umurnya. Kalau yang timbul itu tak kesulitannya kita paling bikin malnya ya, bikin mal itu. Soalnya kan pakai styrofoam, mudah patah dia itu. Di situ kesulitannya. Kalau untuk pengerjaannya sih ya merem ya paling bisa. Gampang kalau untuk orang udah ada cetakannya, gampang. Tinggal isi aja. Udah rata tinggal buka aja, ngecat asal-asalan itu mah. Orang udah ketahuan, huruf-hurufnya udah ketahuan soalnya. Beda sama lukis, harus fokus. Kalau udah timbul mah udah paling enak itu. Paling enak dan harganya juga pun paling enak. Harganya tuh kalau untuk kaligrafi timbul sampai di daerah ada yang bilang teman saya sampai 750.000 per meter gitu. Kalau kita sih paling murah-murahnya 450 kita. Untuk itu kita kadang-kadang lihat sikon panitia juga dengan keuangannya juga gitu. Kalau untuk seperti itu alhamdulillah belum pernah ada. Paling ada ini ya kayak huruf nih, karena kita kan belajar, jadi huruf-huruf itu bisa dimodifikasi, bisa lurus, bisa belok. Nah ini suatu saat karena tempat sempit, huruf ini harus kita perkecil, kita masukkan nih ke dalam nih huruf short dah tuh. Nah di situ ya maklum ya, namanya orang dulu dia nggak belajar kaligrafi, dia komen ini huruf short nggak begini bentuknya. Saya bilang memang Pak kalau yang di Al-Quran memang nggak begini, ini kan kaligrafi. Kalau kaligrafi itu seni, bisa dimodifikasi. Kita pun bikin nggak sembarangan, ada rumusnya lah, kita juga punya kitabnya, buku contoh-contohnya ada. Akhirnya tuh debat sampai 7 hari kita tuh masalah itu tuh. Bener, sampai 7 hari. 7 hari tuh suruh dibongkar. Saya bilang ini kalau dibongkar saya harus bongkar 3 meter. Soalnya timbul, harus mundur semua. Saya bilang rugi saya bilang gara-gara huruf short doang nih, mendingan saya tinggalin sekalian dah. Dengan daripada saya rugi nih ngebongkar 3 meter. Akhirnya ya untung temen saya tuh ya bawa buku buku contoh-contoh kaligrafi, kasih tahu beneran nih Pak huruf short boleh begini. Baru dia sadar gitu. Wah udah nggak apa-apa lah gitu. Ya alhamdulillah nggak jadi dibongkar. Kayak gitu. Setelah kita kurang lebih ya udah adalah 100 masjid lah di Jakarta ini, kita alhamdulillah teman dari perusahaan kubah menawarkan kita untuk kerja di Kalimantan. Dia minta tolong untuk kubahnya dibuatkan kaligrafi Asmaul Husna gitu. Ya tapi kita nggak tahu juga, kadang-kadang panitia, Mas ini sekalian nih, wah bisa 2 bulan udah kita di sana. Banyak kan kayak gitu, iya ngerembet gitu banyak kan. Belum lagi tetangga masjid lagi, kayak gitu juga. Biasanya kayak gitu. Itu seperti itu yang udah saya alamin kayak begitulah. Pokoknya setiap saya ngerjain satu masjid, pasti ada yang lihat ngerembet gitu. Kalau media promosinya paling nggak jauh dari 1 kaos, kedua brosur kita nyebar ya, ada masjid yang lagi dibangun nih, kita syukur-syukur sih ada panitia kita kasih. Kalau nggak ada panitia nggak kita ngindik deh masuk dah, taruh aja di imaman. Siapa tahu ntar ketua masjid baca wah kaligrafi ini ya, kayak gitu kan. Ya contohnya kayak di Rawa Badung yang kemarin nih, yang saya baru selesai tuh. Saya waktu main lewat, wah masjid lagi dibangun nih. Kebetulan saya selalu sedia tuh di jok motor tuh di bawah tuh. Saya kasih aja langsung, Pak mau nitip Pak nih, ada brosur buat ini barangkali mau. Oh iya Pak siap. Nggak taunya alhamdulillah besoknya langsung nelpon, langsung disuruh, kan rezeki kita nggak tahu. Gitu. Kalau untuk saya untuk ciri khas satu warna ya, warna nggak jauh dari hijau coklat, kita nggak jauh dari situ. Kalau untuk kaligrafi itu, kalau untuk ciri khas tulisan nggak bisa sama semua, nggak bisa sama, paling nggak ada. Kalau untuk tandain, oh ini bahwa ini bikinan si Anu nih, ya itu dikasih tanda tangan di situ, tapi bahasa Arab, bukan kayak tanda tangan di KTP, bukan. Ini ngomelin panitia, kayak gitu. Nanti kalau orang yang ngerti, paham belajar kaligrafi, dia kalau yang paham kaligrafi, dia cari tuh pasti tanda tangannya dulu, cari, wah si Anu nih, wah sini nih.
Ahmad Basoni nih, Ahmad Basoni. Kayak begitu. Dulu saya sebelum ngerjain dari masjid ke masjid ya, saya pernah, ya pertama sih di rumah kita bikin di kertas karton lah, kita bikin nama-nama teman-teman minta dibikinin. Awalnya dari situ. Nah kita pernah main ke pasar malam tuh, ada tuh tukang kaligrafi yang begituan. Nah saya coba dah tuh, saya ikut-ikutan beli poster. Nah saya ikut jualan dah tuh masuk pasar malam, nama-nama anak-anak bayi itu ya lumayan 10.000 selembar. Kayak gitu, banyak kayak gitu. Saya juga pun dulunya seperti itu, ngeliat begituan. Saya awalnya cinta kaligrafi dari situ juga. Saya dulu ngeliat orang tua jualan kaligrafi. Waktu itu harganya masih 300 perak saya beli tuh. Saya buat nama saya tempel selama di rumah tuh ada 6 tahun itu nemplok tuh. Sampai warnanya luntur itu. Saya yang nggak nyangka juga, dari situ saya akhirnya saya tukang kaligrafi juga. Kayak gitu. Kalau untuk perkembangan ke depannya saya sih pengennya kayak teman ya, punya mesin saya nggak tahu namanya tuh ya, buat kaligrafi yang dari bahan akrilik. Nah, saya pengennya itu tuh, kayak begitu tuh. Saya pengen sekali saya punya mesin kayak begitu. Pengen saya punya apa disebutnya ya, kayak sanggar lah kayak gitu ya, sanggar kaligrafi itu pengen saya ngamalin ilmu gitu ya. Kayak anak-anak sekarang kan nggak ada yang mau belajar kaligrafi. Kalau untuk di Jakarta ya, kalau di daerah mungkin masih banyak yang mau. Kalau di daerah, kalau untuk di Jakarta bisa kehitung jari yang mau. Makanya saya pengen banget punya sanggar gitu buat ngajarin anak-anak kayak gitu. Ya kurang lebihnya pengen ngamalin ilmu lah gitu. Biar ada penerusnya nanti gitu. Kayak begitu tuh keinginan saya. Kalau Allah ngasih rezeki, siapa tahu kan kita dapat borongan di sana nanti di Baghdad, itu nggak tahu. Bisa beli tanah di sini kita bikin. Insya Allah kayak gitu. Mudah-mudahan ada jalannya kayak gitu. Harapan ke depan saya ya buat anak-anak zaman sekarang nih lah, cintailah kaligrafi, karena kaligrafi itu gimana ya, sarana buat dakwah juga. Jadi dakwah tuh nggak harus ceramah, kaligrafi itu gak dakwah juga, dakwah bil kalam ya disebutnya dia. Dengan tulisan-tulisan orang baca kan jadi dapat pahala, sama dakwah juga. Oh ini bacanya Mat Jaki kaligrafi Islami nih, ini logo saya ini. MJ ini M-nya nih nama saya nih Mamat, J-nya Jaki gitu. Jadi ada artinya juga nih Mas. Ini artinya saya ngarang sendiri artinya. Mat Jaki, rezeki yang nggak mati. Alhamdulillah Mas. Ada terus, soalnya kerjaan saya ada terus. Mungkin ya bukan karena nama, bukan karena Allah, rezekinya dari Allah gitu.